Nah, maka ketika kami bertemu dengan Ustadz Adi Hidayat sekitar bulan Juni ya, bersama Kiai Haji Muhyiddin Junaidi di atas sebuah kertas cat, dan saya lihat ya, bagan-bagannya, dan saya simpulkan turunannya dari awal riset dari titik 1 sampai titik sekian. Sebelum kesimpulan itu, memadukan antara isyarat kitab suci Al-Quran dan juga penjelasan yang paling otentik dari hadis ya Nabi Muhammad SAW, pendapat para ulama dari berbagai kitab, dan juga dari ilmuwan-ilmuwan termasuk yang berasal dari luar Islam. Saya langsung, dan mohon maaf tidak pernah seperti ini, seperti itu, langsung dalam tanda kutip beriman gitu. Percaya, meyakini, dan saya bilang tidak perlu ada penjelasan lebih lanjut. Ini segera kita sampaikan kepada bangsa dan kepada umat manusia. Karena wabah pandemi COVID-19 ini tengah meninggi, dan buktinya sampai sekarang pun masih meninggi ya. Dan oleh karena itu ya, dengan berkoordinasi dengan Ustadz Adi Hidayat bersama ya, ada pada mulanya ya Majelis Ekonomi Muhammadiyah, kemudian juga saya hadirkan dalam pertemuan ahli farmasi, ada seorang profesor, seorang doktor, dan juga ya Majelis PKU ya, pembinaan kesejahteraan umum ya, yang membawahi rumah sakit Muhammadiyah di seluruh Indonesia, yang mungkin ada juga di ruangan ini ya. Namun mohon maaf kepada Ustadz Adi Hidayat ya, ternyata langkah-langkah kita itu tidak bisa cepat gitu. Saya termasuk yang sedikit bukan kecewa tapi geram, yang seharusnya bisa cepat ya, karena kita berpacu dengan waktu. Sudah ribuan korban berjatuhan, sebagian juga meninggal dunia gitu. Nah, saya sendiri setelah dijelaskan langsung percaya, apalagi dari Al-Quran, Al-Hadis ya. Dan beliau adalah ahlinya, sangat otoritatif ya, punya otoritas di bidang itu. Dan terus terang saya sampaikan, saya tidak ingin sampaikan di depan beliau ya, tidak banyak ulama ya, termasuk yang berhimpun di Majelis Ulama Indonesia yang menguasai ya, An-Nawazil, Al-Quran, Al-Hadis ya, seluas, sedalam yang beliau kuasai gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka sejak itu ini para orbiters dan juga jamaah lain, Ustadz Adi Hidayat ini gabungan ya, dan pengajian orbit ya. Banyak artisnya, banyak profesional, juga wartawan, eksekutif, dan juga orbiters, ya. Maksudnya jamaah orbit baru, yang para pimpinan Aisyah, Muhammadiyah dari seluruh tanah air ya. Maka ketika beliau ya mengikhlaskan pada kami seperti ini ya, saya kira berbeda dengan yang ditunjukkan tadi ya. Ini agak hitam ini, ini yang asli. Dan sejak itu ya, kami mengkonsumsi ini sesuai dengan petunjuknya. Itu hadis ya Ustadz ya. 2 pekan berturut-turut, jeda 1 pekan, lanjut lagi 2 pekan ya. Nah, saya percaya aja. Saya waktu itu nggak sempat menanyakan hadisnya. Jadi hanya sekali sehari ya, di ujung sendok teh, seujung sendok teh, kemudian minum biar jangan terasa gitu. Kemudian jeda 1 pekan, mulai lagi 2 pekan. Ini bulan Juni, bulan Juli sudah selesai. Alhamdulillah saya selain menjaga diri, ikhtiar insani, walaupun ya ada kontak-kontak dengan orang banyak juga ya. Pakai masker, pakai face shield. Tapi mengkonsumsi obat ini, selain juga ada vitamin-vitamin lain ya. Per awal September yang lalu ya, pertengahan ya, hasil swabnya negatif.
Lantas saya minta kepada beliau lagi. Ini Ustadz Ari Hidayat, saya yang 2 pekannya sudah lewat. Besok itu akhir dari masa jeda. Yang 1 pekan. Maka hari Jumat, saya akan mulai 2 pekan lagi gitu. Untuk kesehatan, dan apalagi ya beliau menyampaikan ternyata juga ada khasiat untuk diabetes. Oke. Nah, oleh karena itu, ya, saya tahu niat nawaitu beliau sangat-sangat ikhlas untuk kemanusiaan, untuk umat manusia, ya. Tidak hanya untuk bangsa Indonesia, apalagi hanya untuk umat Islam. Ya. Ya, karena Al-Quran juga ya, faman ahyaha ahyanna sajabi'a, barang siapa menghidupkan satu nyawa bagikan menghidupkan seluruh umat manusia gitu. Maka ya nanti tetap kita, beliau sudah sendiri langsung tawarkan ke negara ya. Maka terserah negara nanti pemerintah ya. Kalau seandainya tertarik bergerak ya tentu lebih afdol ke negara. Nah kalau tidak atau sementara itu, ini kepada UA juga saya sampaikan, gimana secara internal di Muhammadiyah gitu. Ya, maka sengaja banyak saya undang pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah Aisyah, dan juga dari Majelis PKU, dan ini mungkin banyak direktur rumah sakit ikut hadir di sini ya. Secara internal ya, untuk kita manfaatkan the prophetic healing ini, istilah dari beliau nih, the prophetic healing. Bukan tibun nabawi ya, the prophetic healing. Ya. Kebetulan Ustadz Ari Hidayat, saya baru dapat informasi, bahan yang diserahkan kemarin, kita ingin uji laboratorium, ternyata uji ilmiahnya banyak sekali jurnal, bahkan tadi ada yang baru, beliau sampaikan tadi itu. Dan saya pernah lihat, baca, dan ada ahli-ahli itu melihat, wah, ini apa istilahnya mustahak ya, mu'tamad ya, sangat otoritatif. Kemudian uji medisnya sudah terbukti beberapa orang yang sehat. Rupanya sisa dari bahan yang lalu itu, karena menunggu uji toksiknya lama, kalau pakai hewan katanya, dan mungkin juga laboratorium sekarang lagi hiruk pikuk dan padat ya, itu sudah dimanfaatkan di rumah sakit Muhammadiyah. Alhamdulillah. Ustaz. Jadi sisa yang banyak, kata Dr. Agus Syamsuddin, ketua majelis, mungkin ada di sini tadi. Karena ternyata banyak nakes, tenaga kerja kesehatan, dokter dan juga perawat di berbagai rumah sakit Muhammadiyah yang terpapar lagi jalan, maka mereka manfaatkan itu. Dan alhamdulillah ada manfaatnya gitu. Maka ke depan ya, selain tadi tetap kita prioritaskan kalau negara maju. Kalau tidak, saya bilang sama Ustadz Ari Hidayat ya, lembaga beliau Quantum Akhyar Institute nanti bekerjasama dengan Majelis PKU Muhammadiyah, segera saja kita manfaatkan secara internal, dan saya kira nggak ada hak orang lain untuk menghalangi gitu. Yang kita jual ini, yang kita sebar ini adalah herbal. Gak usahlah disebut obat apa-apa gitu. Punya herbal ya sama dengan kita jual cengkeh. Maka nanti ya saya sudah minta bicara antara perwakilan dari Akhyar, Quantum Akhyar ya, dari Ustadz Ari Hidayat dengan Majelis PKU Muhammadiyah segera, dan saya ingin segera dapat kita launchingkan se-Indonesia gitu. Buat nanti ya pemerintah, Satgas tertarik, melihat manfaat, why not? Kita serahkan juga kita. Nah, saya tidak tahu jika Ustadz Ari Hidayat berkenan demikian ya. Maka kalau bisa diberi waktu ya pertengahan Oktober lah ya. Paling tidak jangan lewat bulan Oktober sudah kita launchingkan ini. Nanti didukung oleh orbiters, orbit kita anunskan secara internal gitu ya. Dengan ya packaging agak lumayan dikit lah ya. Nah, maka ya apa yang beliau sampaikan pada pengajian malam ini ya bukan sekedar ilmu yang luas tadi, tapi ada rahmat Allah sebagai solusi bagi umat, bagi bangsa, dan bagi kemanusiaan. Dan terus terang ya, ini karena saya meyakini informasi dari ahlinya, ini belum bisa selesai cepat secara global.
Bahkan saya baca tadi artikel ya, ini akhir 2021 dengan segala dampaknya. Apalagi di Indonesia karena ya tata kelola penanggulangan sudah banyak dikritik ya. Besok organisasi saya mengadakan kemarin ya, hari Kamis yang lalu tentang ya, mengapa pandemi melaju dan apa solusi ya. Para pakar juga sudah berbicara gitu. Mungkin ini adalah sebuah solusi yang didatangkan oleh Allah kepada kita. Kita tidak perlu mengomentari tentang substansinya. Saya kira demikian ya, nggak ada yang perlu ditanyakan. Nanti doakan sajalah, semoga penemuan beliau, riset beliau, ini Masya Allah, Subhanallah. Ini bukan sekedar ulama, dai, penceramah, tapi juga pengkaji, peneliti ya. Dengan juga memanfaatkan keahlian-keahlian lain kawan-kawan beliau itu. Dan mudah-mudahan ini bukan solusi bagi Indonesia, solusi bagi dunia, termasuk dunia Islam yang juga COVID-nya tinggi, tak terkecuali Saudi Arabia gitu. Izin Prof. Ya. Kami kira perhatian secara nasional untuk herbal mungkin tidak sekuat perhatian terhadap vaksin yang memang disiapkan dari luar. Yeah. Ya, datang itu juga salah satunya ya menganggap biasa bahwa herbal sudah banyak yang datang. Walaupun kemudian saya tegaskan bahwa herbal saya bukan herbal datang tiba-tiba, tapi riset juga segala rupanya. Namun statement terakhir yang kami dapatkan memang nampaknya barangkali dari level yang lebih luas secara nasional dalam konteksnya negara mungkin belum masuk sepenuhnya ya kami terima, sehingga ada saran yang masuk dari lembaga terkait juga secara informal. Nah itu diperkenankan. Kalau saya sih sangat terbuka. Kalau dengan besok Muhammadiyah mau juga saya kasih semuanya. Waduh, siap. Alhamdulillah. Siapa saja. Alhamdulillah. Peneliti rumah sakit toko-tokonya, penelitinya, dokternya sudah pada datang juga minta untuk teliti. Tapi kalau Muhammadiyah juga suka aja itu. Ya direncanakan, saya sudah siapkan juga, bahkan saya coba petakan ya akses yang paling termudahnya, kemungkinannya sehingga bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Terima kasih Prof. Selebihnya satu stok kalau ditanyakan, sebetulnya saya sudah hampir tidak ada stok kecuali sedikit untuk tadi kalau dibutuhkan uji toksisitas atau yang lainnya. Nah, mungkin nggak perlu Ustaz, nggak perlu lagi. Ini untuk mendeklar Prof, karena banyak orang ini hampir tiap hari datang kita juga, dan ada satu kondisi juga mungkin ini yang kurang dewasa di sekitaran kita. Ya jadi mudah-mudahan baiklah, bukan dewasa dalam permintaan, tapi hal-hal yang mungkin saya bisa ceritakan di sisi lain. Terima kasih saya kira sekali lagi. Saya kira kita tidak perlu ada pengujian lagi ya. Karena dalam keyakinan terhadap data ilmiah itu ini yang disebut evidence based zero. Karena yang bersifat transendental gitu ya. Maka ini harus saya ingin segera ya. Bahkan nanti kalau melibatkan Dr. Najamuddin Ramli ya, dengan MUI juga nggak apa-apa lah. Tapi untuk bangsa gitu. Cuma nanti dari pihak kuantum karena ini pengadaannya nggak mudah dan nggak bisa cepat ya, perlu waktu. Ya kita berpacu dengan waktu, kiranya pada bulan Oktober dapat kita launchingkan ya. Ya, kalau bisa pekan ini komunikasinya sudah tuntas karena pertama sudah ada kesadaran di wilayah tempat PH7 tadi tumbuh, itu mereka sudah mulai menggunakan. Kemudian yang kedua, saya coba cek juga untuk mendapatkan itu, sekarang menjadi agak tidak mudah. Dulu sangat gampang dapat itu, sekarang agak yang menarik gitu ya. Ada pembatasan, ada pengecekan agak ketat, gitu kan. Nah ini ada sesuatu yang juga cukup menarik gitu. Mungkin kalau pekan ini selesai, saya juga minta sampel nanti mungkin yang bisa didatangkan. Nanti bisa bicara teknis lebih gampang ke depannya, sehingga stok itu bisa aman dulu Prof. Dan harus dipetakan di mana saja itu ada selain Himalaya, sehingga jalur-jalur aksesnya bisa dimudahkan untuk dapat itu. Mungkin secara teknis nanti silahkan dibentuk, apakah dari PP atau kesatuan dari pengajian ini, Orbiters gabungan dengan yang lain. Nanti Orbiters ini ikut mendukung aja. Biarlah majelis PKU, PP Muhammadiyah bersama Kuantum Akhyar. Mereka mungkin sudah bicara.
kita niatkan untuk bangsa ini cepat sekali. Betul. Apalagi kalau tetap berketapan dan bersikeras untuk ada pilkada 9 Desember, nggak bisa kita bayangkan itu. Ya udahlah, tugas kita menyediakan herbalnya gitu. Izin Prof, kami sudah sampai ke sana. Ya, betul. Ke titik yang tadi disampaikan juga. Dan memang spesiesnya ini variannya memang ada di Indonesia tapi tidak sama jenisnya. Yeah. Itu lebih dalam lah ya. Insya Allah itu sudah kita sampai ke arah sana juga sehingga kita bisa kembangkan di Indonesia mudah-mudahan deh. Insya Allah. Oke, siap. Makasih. Itu yang oleh apa yang tolak angin itu sudah muncul mau mengembangkan, dia pakai jamur Jepang yang bisa dibudidaya di Indonesia. Tentu beda gitu. Nah, kita pakai yang hadis sajalah, dari mana tumbuh, dari apa, di mana tumbuh tanaman ini nanti. Itu nanti urusan kuantum akhyar ya. Mudah-mudahan pengadaannya bisa ya tidak berkekurangan. Ini karena dunia saya ditunjukkan jurnal-jurnal ilmiah dalam bahasa Inggris luar biasa nih. Jangan-jangan sudah Sudah masuk majalah Times loh. sudah masuk majalah Times ya. Tahun 99. Ya, memang salah satu manfaatnya. Ya, mungkin ada terakhir Ustadz Adi Hidayat, selain tadi untuk gejala serupa ya COVID-19 ini, apa tadi untuk apa? Diabetes ya? Diabetes, ya, liver, cancer yang terakhir itu, ya bisa untuk cancer. Kemudian pembengkakan kelenjar juga di ini leher, tenggorokan bisa juga. Nanti kan secara kimiawi itu bisa diurai, Prof. Iya, iya. Kira-kira kemana itu bisa efektifnya? Mungkin ke depan bisa lebih variasi lagi. Katanya bisa disinfektan juga ya? Disinfektan bisa, jadi diasap. Dibakar. Diasap ya, dibakar. Sekarang malah kan ada yang menggunakan air, satu alat tertentu yang keluarnya asap. Itu saya pernah lakukan di rumah, ya saat COVID banyak. Yang menarik begini, yang menarik sebetulnya Nabi sendiri kan itu import. Oh. Ya. Tidak tinggal di Himalaya, Nabi kan di Arab pada saat itu. Bagaimana dapatnya? Tidak Ya, tumbuh di PH7 ini redaksinya juga ada terkait dengan tempatnya gitu ya. Jadi saya pikir, dan sekarang itu berkembang di wilayah tertentu itu, di wilayah sekitaran tempat Nabi tinggal itu berkembang. Artinya mereka budidayakan. Jadi bukan mustahil kalau kita dapatkan bahannya, kita lacak, mungkin bisa bertemu di Indonesia, kita bisa tumbuhkan di sini juga untuk ke depan. Ya, saya kira demikian. Ya, bagus itu. Oke lah, saya kira cukup untuk pengajian kita malam ini, luar biasa.